Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan Bu Furi dalam pelajaran Bahasa Indonesia. Hari ini materi yang akan kita pelajari adalah materi mengenai kalimat efektif. Syarat kalimat efektif bisa kita baca dalam akronim seperti ini: Pak, Ebi, dan Supri, hemat, juga lebay. Akronim ini diharapkan mudah diingat supaya kalian mudah mengingat apa saja syarat-syarat dari kalimat yang efektif. Sekarang kita terjemahkan. Pa itu untuk paralelisme. Kemudian yang kedua, EBI artinya kalimat efektif itu harus sesuai dengan ejaan Bahasa Indonesia. Supri berarti membahas subjek dan predikat. Hemat, kemudian yang terakhir logis dan tidak ambigu. Seperti yang sudah Ibu sebutkan tadi, materi dasar yang perlu dipelajari berhubungan dengan ejaan yang bisa kalian temukan dalam PUEBI. Ciri yang keempat dari kalimat efektif adalah hemat dan cermat. Hemat dalam hal apa? Yang pertama, tidak pleonastis atau tidak menggunakan kata yang berlebihan atau mubazir. Meskipun kata itu ditujukan untuk mengungkapkan sesuatu, tetapi alangkah lebih baiknya ungkapan itu diungkapkan dengan kalimat yang singkat, padat, dan tidak berlebihan, karena penggunaan yang berlebihan itu pun akan memengaruhi keefektifan kalimat. Ia amat sangat cantik sekali. Penggunaan amat sangat sekali dalam satu kalimat untuk mendeskripsikan kata cantik ini terlalu berlebihan, sehingga kita wajib mengubahnya atau mengambil salah satu bentuk seperti ini. Ia sangat cantik, bentuk kalimat ini sudah berterima. Atau ia amat cantik. Atau bentuk yang ketiga, ia cantik sekali. Itu akan lebih baik daripada menggunakan tiga bentuk ini secara bersamaan. Kemudian yang kedua, tidak menggunakan konjungsi atau kata hubung ganda. Nah, siapa yang masih menggunakan kalimat seperti ini? Jika ia datang, ada tanda koma, maka semua acara akan berantakan. Masalahnya tidak hanya terletak pada konjungsi saja. Ketika dua konjungsi ini ada dalam satu kalimat, berarti kalimat itu tidak memiliki subjek dan predikat karena hanya terdiri dari keterangan. Perbaikannya, gunakan satu konjungsi dalam satu kalimat seperti ini. Maksudnya, satu konjungsi sebelum tanda koma atau satu konjungsi tanpa tanda koma. Konjungsi yang digunakan biasanya merupakan konjungsi subordinatif. Bisa jika, walaupun, jika, kemudian bentuk-bentuk lainnya yang diletakkan seperti ini. Sesudah tanda koma kita temukan konjungsi lagi. Ini bentuk yang sangat tidak tepat. Perbaikannya, jika ia datang, kita beri tanda koma karena anak kalimat mendahului induknya. Semua acara akan berantakan. Atau boleh kita ubah, ia datang, maka semua acara akan berantakan. Ketika konjungsi atau anak kalimatnya berada di bagian belakang, kita tidak perlu menggunakan tanda koma. Jadi berhati-hatilah dalam menggunakan konjungsi. Kita juga tidak boleh menggunakan kata ulang atau reduplikasi atau bentuk ulang dan maknanya secara bersamaan. Contohnya, mereka saling tolong-menolong selama menjadi relawan banjir. Tolong-menolong ini sudah bermakna saling, jadi tidak perlu kita sertai kata saling. Perbaikannya, mereka tolong-menolong selama menjadi relawan banjir. Kita juga tidak boleh menggunakan subjek ganda. Ketika ia masih kecil, ia sering diajak bermain. Muncul dua subjek pada bagian induk kalimat dan anak kalimat. Berarti perbaikannya, subjek cukup diletakkan pada bagian induk kalimat dan menghilangkan subjek pada bagian anak kalimat supaya lebih efektif.
Kecermatan dalam kalimat berhubungan dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung dan pemilihan kata berimbuhan sesuai maknanya. Sering kita temukan kata-kata berawalan me dipasangkan dengan tentang, padahal bentuk seperti ini tidak diperkenankan. Berarti apa? Kita tidak boleh menggunakan tentang. Boleh, tetapi kata di depannya berawalan ber, bukan berawalan me. Contoh, kami membicarakan tentang PR matematika. Itu bentuk yang tidak tepat. Berarti bentuk tepatnya kami berbicara tentang PR matematika. Itu baru benar. Tetapi ketika imbuhan me ini tidak bisa diubah menjadi ber, kita cukup menghilangkan tentang, sehingga akan berubah ia menjelaskan materi itu.